Beberapa jam yang lalu, fans Korea banyak yang membicarakan soal Mateiko yang diharapkan dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Bukirik yang cedera. Lalu seperti apa komentar dari media Korea atas cederanya Bukirik? Berikut ulasannya. Reporter Lee Jong-won memberitakan bencana besar telah melanda Jeongkwanjang Red Park. Seorang pejabat Jeongkwanjang mengatakan pada tanggal 24 pemain Bukirik menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit pada pagi hari tanggal 24 dan didiagnosis mengalami ligamen robek di pergelangan kaki kirinya. Ia diperkirakan akan menjalani masa rehabilitasi sekitar 4 minggu. Bukirik mengalami cedera saat pertandingan melawan GS Caltex yang diadakan di Daejeon Chungmu Gymnasium pada tanggal 22. Saat membendung serangan Giselle Silva dari GS Caltex pada kedudukan 6-9 di set pertama, Bukirik menginjak kaki kanan Silva dan mengalami benturan keras pada pergelangan kaki kirinya. Saat itu, dia tampak berdiri sendirian dan menghela nafas. Tetapi dia adalah sutradara yang menerima kemungkinan terburuk, yaitu absen selama sedikitnya 4 minggu. Itu berita buruk. Jeongkwanjang yang telah mengamankan tempat di Liga Bola Voli musim semi selama 2 musim berturut-turut menargetkan pasca musim daripada musim reguler, tidak mudah untuk meraih juara pertama di musim reguler. Tetapi dengan duet Bukirik dan Mega di garda terdepan, mereka bermimpi memenangkan kejuaraan untuk pertama kalinya dalam 13 tahun sejak musim 2011-2012. Namun, cedera kembali menghambatnya. Bukirik yang memulai debutnya di V-League musim lalu dengan bergabung dengan Haipas mencatat 935 poin dalam 36 pertandingan dan tingkat keberhasilan serangan sebesar 41,85. Setelah gagal memperbaharui kontraknya dengan Haipas, Bukirik muncul dalam uji coba dan pelatih kepala menominasikan Bukirik melanjutkan hubungannya dengan V-League. Bukirik menghadapi tantangan baru musim ini. Saat itu juga, ia beralih menjadi pemukul luar. Pelatih Ko Hee-jin memilih Bukirik, yang posisinya tumpang tindih dengan Mega, untuk memperkuat daya serang. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia mengambil peran sebagai penerima sejak ia berusia 17 tahun, ia tampil baik sebagai penyerang luar melalui latihan intensif. Ia tampil dalam 30 pertandingan, mencetak 638 poin, memiliki rasio keberhasilan serangan 40,935, efisiensi penerimaan 34,38%, dan servis 0,378%, menambah kekuatan dalam upaya Jeongkwanjang untuk meraih posisi kedua. Ia menduduki peringkat dalam sebagian besar indikator ofensif dan defensif, termasuk ketiga dalam servis, keempat dalam rasio keberhasilan serangan, kelima dalam perolehan skor, dan kedelapan dalam efisiensi penerimaan. Pemain luar veteran Pyo Seung-ju dari Jeongkwanjang pernah berkata, "Menurut saya dia jenius, dia sangat hebat. Sudah lama sekali dia tidak menerima umpan, dan ketika saya melihatnya melakukannya, saya berpikir dia juga bisa melakukannya." Pelatih Ko Hee-jin juga memberikan tepuk tangan dengan mengatakan, "Sebutannya lumayan. Yang harus kalian lakukan adalah terus melakukan apa yang kalian lakukan sekarang." Untungnya, masih ada waktu hingga putaran pertama playoff. Babak pertama playoff wanita akan diadakan pada tanggal 25 Maret. Ada waktu, namun mengingat ia mungkin tidak pulih dengan cepat, rencana manajer adalah mencari pemain pengganti. Musim lalu, Jeongkwanjang tidak dapat bermain di babak playoff karena cedera pergelangan kaki yang dialami pemain andalan lokal Lee So-young di akhir musim. Hengkuk kalah 1 pertandingan dan 2 pertandingan dalam seri, gagal melaju ke kejuaraan. Sebagai pelatih kepala yang tahu penderitaan musim lalu, saya berharap Bukirik segera pulih. Jeongkwanjang akan memulai jadwal putaran ke-6 dengan pertandingan melawan GS Caltex di Changchun Gymnasium di Seoul pada tanggal 26. Komentar selanjutnya dari reporter Hong Seong-wook memberitakan Jeongkwanjang menghadapi bencana besar sesaat sebelum ronde ke-6. Pemain asing Bukirik dari tim Jeongkwanjang didiagnosis mengalami ligamen putus di pergelangan kaki kirinya setelah pemeriksaan di rumah sakit. Diperkirakan butuh waktu 4 minggu untuk pulih sepenuhnya. Ini dapat dipersingkat atau diperpanjang tergantung pada keadaan. Umumnya, diagnosis untuk ruptur ligamen pergelangan kaki bervariasi antara 4 hingga 6 minggu. Pada set pertama pertandingan melawan GS Caltex yang digelar di Stadion Kandang Daejeon pada tanggal 22, Bukirik mengalami cedera di mana pergelangan kaki kirinya terkilir saat ia menginjak kaki Silva saat mendarat setelah melakukan blok. Setelah kakinya yang bengkak mereda, Bukirik didiagnosis dengan ruptur ligamen setelah menjalani pemeriksaan rumah sakit pada tanggal 24. Saat ini, di posisi kedua, Jeongkwanjang memiliki 6 pertandingan di babak ke-6
Dan bola voli musim semi menunggu mereka. Dalam situasi ini, cedera Bukirik merupakan pukulan fatal karena Bukirik adalah pemain kunci dalam pertahanan tim sebagai penyerang luar. Tidak hanya dalam menerima, tetapi juga dalam menyerang dari semua sisi. Pertama-tama, pemerintah sedang mempersiapkan dengan strategi dua jalur, kami mencari pemain asing pengganti, tetapi tidak ada pemain yang cocok. Inilah kejahatan sistem uji coba. Terbatasnya jumlah pemain pengganti merupakan kerugian kritis bagi tim-tim papan atas pada paruh kedua musim ini. Saat ini, satu-satunya pemain pengganti yang dapat datang ke negara ini dan langsung bermain adalah Mateiko, yang sebagian besar bermain untuk Hankook, namun Mega dan posisi saling tumpang tindih. Tim sedang mencari pemain luar yang dapat direkrut sebagai pengganti. Hal lain adalah memperpendek pemulihan Bukirik. Jika Bukirik yang saat ini digips, beristirahat dan menjalani rehabilitasi dengan baik, ada kemungkinan besar ia akan bermain di babak playoff. Babak pertama playoff wanita dimulai pada tanggal 25 Maret, sudah 4 minggu sejak cedera. Jika pemulihan Bukirik cepat, ia mungkin bisa bermain dalam pertandingan tersebut.